Setelah tadi kita selesai menginput rencana pendapatan dan rencana kerja anggaran atau rencana belanja, sekarang kita akan masuk untuk menginput rencana realisasi. Karena realisasi itu ada beberapa tahapan juga. Di sini bisa dilihat realisasi pendapatan, pengeluaran kegiatan, pengeluaran pajak, pindah buku, pengembalian dana, dan faktor kegiatan. Ini kita akan coba nanti simulasikan. Sebelum simulasi lengkap, untuk realisasi pendapatan, kita set dulu pengaturan. Karena biasanya pendapatan itu diterima lewat rekening bank. Di sini kan belum ada rekening banknya. Di profil madrasah belum ada. Jadi kita set dulu rekening banknya di akun Kamad. Login sebagai akun Kamad. Kemudian ada di menu pengaturan, rekening bank, tambah. Tambah pilih banknya apa, contohnya. BNI, cabang mana? Misalnya cabang daerah mana? Tuliskan nomor rekeningnya, nama rekening madrasah, kemudian tipe rekening. Untuk dana BOS ya keterangannya. Bisa saja nanti dana BOS 2022. Simpan. Di sini juga sudah tertulis di profil. Kalau kita cek di profil tadi kosong. Sekarang sudah ada isinya. Setelah itu, baru kita masuk ke realisasi pendapatan. Berbeda dengan rencana. Kalau rencana itu prosesnya dari kepala madrasah, kemudian ke staf, kemudian baru kepala madrasah lagi. Kalau untuk realisasi dimulai dari pengisian nota oleh staf, kemudian disetujui oleh Kamad. Kemudian mengisi tanggal realisasi oleh staf. Jadi, staf, Kamad, staf kalau untuk realisasi. Tapi kalau untuk rencana, Kamad, staf, Kamad prosesnya. Jadi kita harus login dulu sebagai staf di sini. Saya coba login dulu sebagai staf. Kemudian kita masuk ke realisasi pendapatan. Ini kan masih nol. Pendapatannya masih nol. Kemudian klik tambah di sini. Sumber dananya BOS tahap 1. Kemudian diterima lewat bank. Kemudian nomor rekeningnya pilih yang ini. Lalu tanggal diterimanya. Perlu diingat, kalau untuk realisasi pendapatan itu, berarti dananya sudah harus masuk dulu ke rekening madrasah. Baru menginput realisasi pendapatan. Di sini memang agak berbeda antara proses penginputan realisasi pendapatan bagi madrasah negeri dengan madrasah swasta. Kalau madrasah negeri berdasarkan dokumen pencairan. Kan ada UT, GUT, TUP, dan LS. LS juga ada dua. LS bendahara dan LS yang langsung dari KPPN. Itu nanti akan beda caranya. Kalau untuk madrasah swasta, berdasarkan dana yang ditransferkan tahap 1 dan tahap 2. Nanti akan kita jelaskan juga untuk yang madrasah negeri. Saya coba menjelaskan yang madrasah swasta. Misalnya dana sudah diterima tanggal 25 Januari 2022. Nilai pendapatannya kita cek dulu rencananya. Biasanya kan tidak berbeda yang terencana dengan penampakannya, tapi bisa berbeda. Jadi kita coba lihat dulu tadi. Rencana pendapatan tahap 1 55 juta. Jadi realisasinya juga bikin sama. Kemudian rekening bank tanggalnya 25 ya, sebesar 55 juta.
Sudah masuk dana tahap 1. Tapi ini masih menunggu karena harus disetujui oleh Kamad. Jadi, tahap berikutnya adalah Kamad menyetujui realisasi ini. Kita akan login sebagai Kamad. Di sini ada satu notifikasi, satu realisasi pendapatan menunggu persetujuan. Kita buat persetujuannya menunggu. Kemudian oleh kepala madrasah, klik aksi, persetujuan, kemudian disetujui, persetujuan sukses. Nah, flow-nya tadi dibikin dulu notanya oleh staf atau bendahara, kemudian disetujui oleh kepala madrasah. Kemudian baru membuat tanggal realisasi. Kembali lagi ke menu staf. Ini saya sudah login kembali sebagai staf. Di sini ada notifikasi realisasi pendapatan menunggu tanggal realisasi. Jadi kita input tanggal realisasi karena tadi kita baru bikin tanggal notanya. Kita masukkan tanggal realisasi. Menu caranya sama. Pendapatan kemudian menunggu disetujui tanggal realisasi. Kita buat tanggal realisasi. Bagaimana antara tanggal realisasi dengan tanggal nota tadi? Tanggal realisasi dengan tanggal nota itu bisa sama. Kalau sama-sama diterima tanggal 25, maka tanggal nota 25, tanggal realisasi 25. Minimal sama atau bisa setelahnya. Jadi kita menyiapkan. Nomor referensi ini terserah, mau dibuat oleh masing-masing madrasah. Kalau saya untuk memudahkan, saya bikin karena ini bank, masuknya berarti BM. Ini adalah transaksi pendapatan pertama. Saya bikin 001. Tapi terserah nanti masing-masing madrasah buatnya seperti apa. Kemudian simpan. Berarti setelah di sini statusnya, kalau sudah selesai, berarti sudah masuk sebagai pendapatan. Cara mengeceknya bisa lihat di menu laporan. Untuk RKM yang sudah selesai bisa lihat juga di menu laporan. Nanti akan dijelaskan laporannya. RKM yang sudah selesai bisa lihat di menu laporan RKM-nya. Ini bisa diekspor. Tahap 1, tahap 2 bisa diekspor ke PDF. Nanti ini RKM yang tadi dibuat, kemudian tahap 1, tahap 2 sudah selesai semua. 55 juta dengan mengetahui kepala madrasah, sama komite dan kepala madrasah. Untuk yang BKU juga bisa lihat. Tadi sudah input pendapatan. Ini sudah masuk ya di pendapatan. Kalau diekspor ke PDF, kita lihat yang Januari. Kalau kita lihat yang Februari, belum ada karena belum ada transaksi. Kita lanjutkan kembali. Realisasi pendapatan untuk madrasah swasta tahap 1 sudah selesai.